Allah berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'minuni wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku sedangkan kamu mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Tentu pertanyaan ini jawabannya telah berada di dalam pertanyaan tersebut. Karena Bani Israel mereka sering membunuh kepada nabi-nabi mereka. Dan kitab mereka juga menjelaskan seperti itu. Tertera dalam kitab atau buku Nahmiyah Ishaq 9 ayat 26, manasuhu bil harbi wa asaw wa tamarradu alayka wa tarahu syari'ataka wara'a zuhurihim wa qatalu anbiya'aka alladhina ashhadu alayhim liyarudduhum ilayka wa amalu ihanatan azimah. Bani Israel mereka ini melakukan perbuatan melawan hukum dan mereka membangkang perintah-perintah Allah serta mereka meninggalkan syariat yang telah diturunkan oleh Allah. Mereka tidak mentaati syariat itu. Bahkan mereka membunuh nabi-nabi Bani Israel yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi itu tentunya menjadi saksi ketika mereka membantah perintah Allah, menolak perintah Allah. Serta Bani Israel selalu melakukan perbuatan tercela. Amal Quranul Karim faqad sajjala alaihim qatl al-anbiya fi aktsar min ayah. Begitu juga pengakuan Al-Quran menjelaskan bahwa Bani Israel itu mereka sering membunuh kepada para nabi. Dan perbuatan mereka disebutkan dalam Al-Quran tertera dengan beberapa ayat. Walau anna qailan yaqulu la syai'a ajallu ala nubuwwati Musa min isaa'ati Bani Israel. Kalau seandainya ada yang berpendapat tidak ada suatu yang lebih jelas yang menunjukkan atas kenabian Musa seperti bukti-bukti yang berupa gangguan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Padahal Musa alaihissalam dialah seorang manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan petunjuk kepada mereka, untuk menyelamatkan mereka supaya mereka tidak sesat. Dan Musa selalu berbuat baik kepada Bani Israel. Begitu juga yang menunjukkan kenabian Isa alaihissalam. Bani Israel sangat ceroboh sehingga mereka menyalib Isa. Lau qala hadza qailun
lakana liqaulihi wajhun wajih. Kalau seandainya ada yang berpendapat seperti itu, apa yang menunjukkan kenabian Musa karena Musa diganggu? Apa yang menunjukkan kenabian Isa karena Isa disalib oleh mereka? Maka tentunya itu merupakan suatu pendapat yang benar. Ayat ini menjelaskan wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku sedangkan kamu mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Maka pertanyaan tersebut sudah dijawab oleh tingkah laku Bani Israel. Bahasanya Musa itu benar-benar sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Bani Israel tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya nasihat Musa didengar. Nasihat para nabi diikuti. Tapi sebaliknya, apa yang dilakukan oleh Bani Israel kepada para nabi? Mereka membunuh nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kitab suci mereka memberikan keterangan bahwa Bani Israel itu selalu melakukan perbuatan melawan hukum. Mereka itu membangkang. Mereka tidak mentaati syariat Allah. Mereka membunuh para nabi. Padahal para nabi itu memberikan petunjuk bimbingan kepada mereka supaya mereka tidak sesat. Dan mereka melakukan perbuatan tercela. Begitu juga Al-Quran menjelaskan bahwa Bani Israel mereka membunuh para nabi. Mereka menyalib Isa. Amma isa'atu Bani Israel ila Musa wa hiya ala alwa. Bani Israel menyakiti kepada Musa, berbuat zalim dan aniaya kepada beliau. Itu ada beberapa peristiwa. Di antaranya qalu lahu arinallaha jahratan. Bani Israel mengucapkan kepada Musa alaihissalam, perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata. Mereka menuntut supaya Musa alaihissalam memperlihatkan Tuhannya. Karena Bani Israel tidak puas menyembah kepada Tuhan yang tidak bisa dilihat, tidak bisa disifati, tidak bisa diraba. Wa qalu lahu fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Pada saat yang lain Bani Israel mengucapkan kepada Musa alaihissalam, karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Jadi mereka enggan membela kepada Musa alaihissalam untuk menegakkan kebenaran. Ini salah satu dari cara perbuatan yang terhina dilakukan oleh mereka kepada Musa alaihissalam. Wa qalu lahu ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Pada kesempatan yang lain Bani Israel mengucapkan kepada Musa alaihissalam, wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan. Mengapa mereka meminta kepada Musa alaihissalam sebagai Tuhan? Tuhan itu berupa berhala atau yang bisa dilihat, bisa disifati, dan bisa diraba. Sebagaimana mereka
menginginkan untuk menyembah kepada beberapa Tuhan. Alhasil itu merupakan cara-cara Bani Israel untuk menyakiti kepada Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mereka juga mengucapkan lan nasbira ala ta'amin wahid, bahwasanya kami tidak bersabar dengan satu makanan saja, karena mereka ini selalu diberi salwa. Salwa itu sejenis roti, kemudian yang diberi lauk berupa daging. Padahal makanan itu merupakan makanan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Nah, ini merupakan cara-cara Bani Israel mengganggu kepada Nabi Isa alaihissalam pada suatu saat mereka ingin melihat Tuhan. Pada saat yang lain mereka tidak mau membela kebenaran. Lalu mereka ingin menyembah kepada Tuhan yang bisa disifati. Dan mereka tidak merasa senang dengan makanan yang diturunkan dari langit. Mereka menolak kepada al-manna was-salwa. Padahal al-manna was-salwa ini merupakan makanan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka ketika mereka itu tidak berdaya, ketika mereka itu tidak memiliki negara. Yatihuna fil arj